Selamat datang di Seni Pasar Modal. Gimana? Udah nonton video kemarin belum tentang analisis teknikal? Kalau belum, silakan tonton video di sini ya. Oke, kita lanjut pembahasan mengenai analisis teknikal. Setelah teman-teman tahu bahwa analisis teknikal itu madu, sedang fundamental itu setelah analisis teknikal itu racun, analisis fundamental itu madu. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis atau kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Yaitu adalah apa sih sebenarnya diri kita itu. Secara umum dalam analisis teknikal itu terbagi dalam dua tipe. Yaitu analisis atau misalnya pelaku pasar yang bersifat sabar dan pelaku pasar yang bersifat instan. Bukan instan ya. Nah, apa perbedaannya? Di mana kedua pelaku ini disebut sebagai trader saham. Trader saham itu berasal kata trade, artinya transaksi jual beli. Itu imbuhan artinya pelaku atau orang gitu, atau subjeknya ya. Terus saham adalah lembar kepemilikan perusahaan. Artinya trader saham adalah orang atau pelaku yang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk lembar kepemilikan perusahaan. Itu trader saham. Artinya seorang yang memiliki pelaku pasar yang instan maupun yang sabar itu dua-duanya merupakan seorang trader saham. Namun di Indonesia mayoritas itu mengklasifikasikan bahwa trader saham itu menjadi dua, di mana benar-benar seorang trader dan satu lagi seorang investor. Di mana pelaku pasar yang sabar itu dikategorikan sebagai investor. Pelaku pasar yang sabar artinya dia menahan lembar kepemilikan perusahaannya lebih dari 1 tahun. Itu dikatakan sebagai investor. Sedangkan seorang trader, dibilang seorang trader bagi mayoritas orang Indonesia, yaitu adalah seseorang yang melakukan transaksi beli dan jual pada satu waktu atau waktu yang time frame-nya kurang dari 1 tahun. Jadi, selama time frame-nya kurang dari 1 tahun, sering dikategorikan sebagai trader saham. Di mana trader saham ini terbagi lagi menjadi dua. Ada day trading, ada swing trading. Yang akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi yang jelas, time frame ini penting. Semakin panjang time frame yang kita gunakan untuk menahan uang kita, maka resiko akan semakin kecil. Tapi semakin pendek time frame atau jangka waktu kita menyimpan lembar kepemilikan perusahaan kita atau saham kita, maka resiko yang ditimbulkan itu semakin tinggi atau high risk gitu. Jadi untuk mengurangi resiko adalah time frame-nya semakin panjang. Jadi makanya swing itu paling enak untuk dilakukan oleh seorang pemula. Sedangkan day trading itu paling enak dilakukan oleh seorang yang yang udah master, yang udah berkali-kali melewati siklus, yaitu siklus saham. Setelah melewatinya dia mencoba-coba, dan itu pun dengan penuh strategi dan hati-hati. Bukan orang yang baru terjun di pasar modal, jedek, terus dia pengen nyoba tuh, nyoba saham yang market cap-nya kecil, yang udah kayak gitu. Makanya di sini penting banget teman-teman harus tahu juga sebenarnya trader saham itu ya sama aja sebenarnya antara investor dan trader. Investor itu trader, ya trader. Tapi di mayoritas orang Indonesia itu dibedakan, yaitu antara investor dan trader. Nah, di analisis teknikal ini kita akan fokus kepada seorang trader saham, ya, seseorang pelaku yang melakukan transaksi jual beli saham. Gitu. Oke. Udah, jadi teman-teman harus tahu tadi trader dan investor. Kenapa ini penting? Karena untuk
untuk bisa kita melihat sesuatu, kita harus melihat atau setidaknya mengenal cover luarnya terlebih dahulu. Jangan pernah menilai orang dari covernya, memang benar, tapi nilai sesuatu dari covernya juga perlu. Kenapa? Saat kita mengetahui walaupun sedikit informasi, artinya kita menghargai orang tersebut. Artinya, kalau kita ingin menjadi seorang trader, tapi kita tidak tahu konsep awal, apa perbedaan sebenarnya trader dan investor, artinya kita tidak menghargai uang kita sendiri. Hargailah uang, karena uang nanti akan menghargai kita. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, and bunyikan lonceng ya. Sampai jumpa di minggu depan mengenai analisis teknikal. See you, bye-bye.